Ya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Ian Mulyadi dengan NIM C2257201005. Ya, di video sebelumnya kita udah belajar ya gimana caranya install CodeIgniter, terus edit konfigurasi, terus kita juga ada belajar bikin controller. Nah, di video yang kedua ini kita bakalan belajar gimana cara bikin controller tapi menerapkan konsep URI segment. Terus kita juga bakalan ada ubah auto root. Terus kita juga bakalan bikin metode yang menerapkan parameter. Terus nanti kita juga bakalan bikin bikin controller. Ya, di dalam folder controller itu bakalan kita bikin folder controller lagi. Jadi dalam folder controller ada folder. Di dalam folder itu ada controller. Nah, gimana supaya controller itu bisa berjalan? Kita pelajarin satu dulu ya. Kita belajar satu-satu. Nah, yang pertama kita bikin controller yang menerapkan URI segment. Karena ini controller, kita berarti bikinnya di controller ya. Controller, kita copy aja dulu yang ada. Kita ubah namanya menjadi URI. Udah gitu, kita masukin codingan URI segmentnya. Saya udah punya codingannya. Ini dia. Nah, sebelum saya jelasin, saya bakal masukin dulu ke routes-nya dulu ya. Supaya gampang menjelaskannya. Kita masukin routes harusnya sudah paham. Ya, nah jadi URI segmen itu di sini ada 5 nih segmennya nih. Ada URI segmen 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk bagian URI segmen 1 dan 2 ini sudah terisi. Terisinya dari si routes ini. Di bagian routes ini. Yaitu saya sedang. Sedangkan ini, yaitu 3 ini. 3 segmen yang belum. Segmen 3, 4, dan 5. Yang belum ada isinya. Contohnya. Oh, contohnya gini nih. Public URI segmen mana tadi nih? URI segmen saya sedang. Saya sedang. Oh, salah. Tanya gini. Saya sedang belajar framework CodeIgniter. Jadi URI segmennya itu di sini. Ini segmen 1 yang saya, segmen 2 sedang, segmen 3 belajar, segmen 4 framework, segmen 5 CodeIgniter. Nah, di ketiga belajar framework sama CodeIgniter ini bisa kita ubah. Kenapa? Karena di bagian routes itu tadi any ya. Ini. Sedangkan di bagian segmen 1 sama segmen 2 itu sudah ada, yaitu saya dan sedang. Misalnya kita ubah, ini kan tiga segmen nih, belajar framework sama CodeIgniter. Kita ubah, saya sedang bermain mobil beneran. Nah, bisa nih. Tapi misalnya yang kita ubah bagian segmen 1 atau segmen 2 itu bakal terjadi error. Ini saya ubah, error. Ya, wajar. Kayak gini. Terus kita juga bisa nambahin segmen. Cara menambahin segmennya gimana? Nah, kita tinggal copy aja. Kita sini. Terus tambahin sini. Segmen 6. Ininya gimana? Ininya nggak usah ditambahin. Udah biarin aja. Kenapa? Karena ya sudah ini. Kecuali memang segmen 3-nya mau dibikin jadi udah ada isinya. Misalnya saya sedang makan gitu. Jadi slash makan. Yang jadi ininya yaitu segmen 4, 5, dan 6. Ini kan sudah segmen 6 nih. Kita tambahin. Keren. Nah, ini contact meter ya. Ini kalau muncul nih, segmennya yang ke-6. Nah, untuk selanjutnya eh, kita kita ubah konfigurasi auto root menjadi true. Kita ubah dulu nih. Kita ubah konfigurasi. Di mana sih itu adanya di config. Terus route-nya itu bukan di routes tapi di routing. Di routing. Kita buka file routingnya. Nah, di bagian file routing ini kita cari yang auto root. Auto rootnya ini awalnya kan false. Kita ubah jadi true. Kenapa diubah jadi true? Supaya kita nggak perlu bikin routes lagi. Jadi sudah auto root.
gitu. Misalnya kita langsung aja ya, nih di sini. Ini kan sudah kita ubah nih. Terus kita disuruh menambahkan metode baru yang menerapkan parameter seperti ini. Jadi tampilannya. Oke, kita bikin metode baru dulu. Mana metode baru? Di sini deh. Ini metode. Ini metode yang tanpa routes ya. Ini tanpa routes kayak gini. Bagian URI ini kita tambahin sini. Function saya sini. Hai saya sama seorang di ini jadi parameternya nama mahasiswa. Mahasiswa itu bakal muncul seorang di itu Palangkaraya. Nama itu ya nama aja. Nah, coba contohnya tambahin di sini tambahin Uri ya. Uri saya ini Ian. Jadi contohnya gini, saya Uri, saya ini Ian mahasiswa STIMIK PLK. Ini kan nggak teratur kan? Nggak teratur kan? Kan saya ini Ian mahasiswa PLK. Tapi pas kita jalan kan dia bakal ada, Hai, saya Ian, seorang mahasiswa di STIMIK Palangkaraya. Kenapa? Karena kita udah tambahkan parameter. Parameternya isinya ini tadi. Hai, saya seorang dan di. Selanjutnya kita masuk ke bagian lakukan akses kembali dengan mengubah parameter pada segmen 3 sampai 5. Kita ubah. Oh, segmen 3 sampai 5. Berarti ini bagian Ian, mahasiswa, sistemik. Kita ubah. Ya, cocok aja ya. Kan hasilnya tadi seperti itu tadi. Hai, saya tetap aja pakai Ian. Kita pakein spasi. Pakein konten kreator. Konten kreator. Terus YouTube. Akan berubah dia. Hai, saya Ian Mulyadi, seorang content creator di YouTube. Jadi teratur kan dia. Karena kita udah nambahin parameter. Terus selanjutnya, kita bikin controller baru dengan nama Steamik Palangka dan sebuah method bernama slogan di dalam folder bernama kampus. Method slogan berisi teks. Oke, karena ini kita bikin controller baru, berarti kita bikin controller. 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 Kita bikin folder dulu. Bikin folder dengan nama foldernya tadi kampus ya. Kampus. Kita kan kok ini masih kosong nih. Kita copy paste aja dari yang ada. Copy. Kita ubah jadi steamy PLK. Sesuai sini. Deh. Buat kontrol baru dengan nama Steamik PLK dan sebuah metode bernama slogan. Kosong nih. Nah, kita bikin metode namanya slogan ini. Saya udah ada ya kodenya. Tinggal juga aja. Nah gini. Nah, di sini ada yang beda nih dari metode dari controller yang lain nih. Misalnya nih, dia langsung namespace app controller, dia langsung kan. Kalau ini kampus, ada kampusnya yaitu dari folder tadi. Terus ada use app controller base control. Jadi kita kan di folder kita itu kan nggak punya base control nih. Jadi kita minjem dari base control yang ada di luar. Di sini di base controller. Jadi kita masuk ke app controller, terus kita pinjam base controller, kita pakai gitu ya, kita pinjam loh contohnya, terus langsung sini public function dengan metodenya slogan. Metode slogan dengan teks kuliah beneran benar-benar kuliah, kuliah beneran benar-benar kuliah. Terus selanjutnya buat namespace untuk kontrol tersebut dan pastikan dapat menampilkan teks ketika mengakses URI kampus atau streaming URI kampus slash streaming PLK slash slogan. Kita coba akses dulu ya di sini. URI kampus slash tadi kampus streaming
kampus ini PLK slogan. Nah, berhasil nih kuliah beneran benar-benar kuliah. Kita berhasil nih. Jadi kita berhasil buat minjem base control dari luar tadi. Ya, soalnya kita kan yang di folder tadi nggak punya base controlnya ya. Kita pinjem dari yang di luar, yang di app tadi. Dan di sini kita keluar, kita ambil base control yang ini. Kita pinjem, kita pakai. Lalu selanjutnya, nah kita bikin metode baru bernama panggil, berisi pemanggilan metode indeks yang ada pada controller form. Oh, jadi kita bakalan manggil form, panggilan form. Form itu yang ini, form itu yang sampai publik doang. Nah ini home. Nah, kita coba ini kita panggil controllernya. Tadi yang kita panggilkan, yang kita pinjem ini controller base control nih. Nah, sekarang kita pinjamnya home. Kita tambahin dulu di bawah nih. Kita tambahin metode panggil. Tambahin metode panggil berisi pemanggilan metode indeks. Di indeks saja. Ini dia. Nah, jadi yang dipanggil dari ini yang dipanggil itu formnya, bukan base control lagi. Panggil base control terus pakai B besar ya harusnya ya. Jadi coba kita akses nih. Coba ke home index. Kita manggilnya tetap aja nih, tetap di kampus, di folder kampus tadi. Kampus, kampus. Nah, kalau kita manggilnya metode slogan, dia munculnya ini, slogan kuliah beneran, benar-benar kuliah. Tapi kalau kita ganti jadi panggil, ini bakalan ke sini. Jadi kita nggak harus balik lagi ke sini, nggak perlu kita balik ke sini. Nggak perlu, langsung aja. Slogan, langsung ke panggil, dan berhasil. Nah, kalau udah berhasil kayak ini, ya udah. Di public function, panggil. Metodenya panggil. Yang dipanggil apa? Home. Jadi balik ke rumah baru. Home-nya ke, apa namanya, view. View message welcome. Dan welcome-nya yang ini. Tampilan awal. Tampilan awal yang pas kita coba apa bener itu udah keinstall atau belum ya. Ya mungkin segini dulu video yang bisa saya sampaikan. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih.